Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu dan tetap semangat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Kali ini membahas tentang Prabu Siliwangi. Sedikit saja ya, sedikit saja pembuka. Kenapa tiba-tiba membahas itu? Karena tiba-tiba saja datang ke pikiran. Ada ilapat. Nah, datang ke pikiran ada ilapat. Pengen rasanya gitu ya. Mengutarakan sedikit saja pendapat. Kita kan bebas berpendapat ya, bebas berpendapat, silakan saja. Dan semoga bisa mengena ke hati. Prabu Siliwangi. Itu saya tidak setuju kalau itu disebut sebagai semi legendaris. Semi legendaris, nanti takutnya Prabu Siliwangi ini hanya legenda. Kalau saya percaya keberadaannya Prabu Siliwangi itu, dan keberadaan sesuatu itu tidak harus kita terlihat oleh mata. Apalagi ini kan sudah berbeda kurun, sudah berbeda waktu, sudah berbeda zaman. Jadi secara mata lahir ya tidak akan terlihat gitu kan. Kecuali mereka-mereka yang memang bisa melihat atau ada bagian untuk melihatnya sampai hari ini. Kan terkenal Prabu Siliwangi itu tilem, tenggelam ya, tilem, tenggelam, menghilang maksudnya di sini. Menghilang, ngahiang, menghilang. Bahasanya tuh kalau dalam bahasa Sunda tuh tilem ya. Jadi seseorang misalkan yang tidak ada jejaknya, yang tiba-tiba begitu saja menghilang tanpa jejak, tidak ketemu jasadnya, itu biasanya disebut tilem. Tapi bukan karena sesuatu, bukan karena misalkan kecelakaan, bukan karena lain sebagainya yang begitu-begitu, bukan. Tapi itu memang karena keilmuannya biasanya tilem ini, makanya disebut tilem gitu, menghilang. Dan itu sudah terkenal, gitu ya. Jadi sudah terkenal. Jadi kalau disebut semi legendaris saya kurang setuju gitu, kurang setuju. Apalagi kalau legenda itu kan ada apa tuh, barangnya dulu baru diceritakan kan gitu. Ada barangnya dulu baru dibuat cerita. Misalkan ini ada jeruk, peninggalan dahulu misalkan contoh ya, nah baru dibuat cerita, nah itu kan disebut legenda. Begitu juga kalau hanya disebut mitos atau mitologi, kurang setuju juga gitu. Karena kalau sekarang kata mitos itu seolah-olah tidak ada, padahal maksud mitos itu lebih baik. Jadi mitos di sini ya kalau hanya sekedar cerita nggak apa-apa, tapi kalau misalkan wah tidak ada, jadi mitos ini pemahamannya biasanya sudah aja contreng, tidak ada kan gitu. Makanya saya kurang setuju kalau disebut hanya sekedar tokoh mitologi. Jadi memang ada Prabu Siliwangi itu. Ya mungkin Anda dengan saya bisa berbeda, mungkin menurut Anda tidak ada, menurut saya ada. Itu saja, saya percayanya itu. Prabu Siliwangi ini menurut pandangan saya adalah guru para guru. Nah, guru para guru. Selain beliau ini raja, tetapi juga guru para guru. Yang manapun Prabu Siliwanginya, kan banyak berbagai versi yang menceritakan bahwa Prabu Siliwangi bukan hanya satu.
Bukan hanya Sri Baduga Maharaja, bahkan Raja Linggabuana, bahkan Raja Wastu Kencana, kemudian Pamanah Rasa, Prabu Pamanah Rasa itu juga masih disebut Siliwangi. Jadi mungkin juga Prabu Wangi disebut Siliwangi. Jadi bisa jadi Prabu Siliwangi itu memang gelar yang mengandung siloka falsafah kehidupan juga, biar nanti turun temurunnya, khususnya misalkan orang Sunda itu saling wangi, kan silih wangi, nah katanya begitu. Jadi silih wangi itu sudah terkenal. Jadi Siliwangi itu berasal dari silih wangi, saling, silih itu saling mewangikan, nah gitu. Jadi ulah bauan bergaul dengan siapapun jangan saling menjelekan gitu, jangan saling merendahkan. Nah itu justru harus saling mengangkat derajatnya di situ. Sehingga saya bisa sebut Prabu Siliwangi itu guru para guru, karena sampai sekarang jejaknya diikuti dari kisah kebijaksanaan, kisah keberanian sampai sekarang ya. Bahkan nama Siliwangi itu kan dipakai ya dalam berbagai mungkin berbagai hal adalah sudah terkenal Siliwangi. Dipakai juga kemudian sampai sekarang dikaji ya. Nah itu kan berarti, apalagi beritanya kan Siliwangi ini banyak yang memberitakan kan gitu, banyak yang memberitakan. Dan intinya apa yang ada di pikiran kita itu ya ada memang gitu saja jawabannya. Jadi bukan mitologi, tapi memang karena ada di pikiran kita ya berarti ada Siliwangi itu. Gitu ya. Bahkan pengikutnya mungkin sampai sekarang masih banyak ya yang mengikuti itu. Keturunannya mungkin ada kan ya, keturunannya kan, berarti ada kan gitu, simpel saja. Jadi jangan dulu disebut mitologi, mitos, hanya cerita, itu kurang pas ya. Karena misalkan belum menemukan, jadi bukan tidak ditemukan, belum saja mungkin belum menemukan. Kalau misalkan dengan masalah artefak, ada yang sudah menemukan, bagus. Ada yang belum menemukan, jangan menyimpulkan tidak ada. Jangan menyimpulkan dulu, itu hanya cerita belaka, hanya fiktif. Jangan bilang fiktif dulu, hanya bayangan saja, hanya cita-cita ya, cita-cita yang memang juga keberadaannya tuh tokohnya ada gitu kalau menurut pandangan saya. Apa buktinya? Saya nggak perlu membuktikan. Yang kalau teori saya itu apa yang ada di pikiran itu ya ada, gitu saja. Karena tidak mungkin sinyal pikiran itu mensinyalkan yang tidak ada. Hanya yang ada itu kan tidak harus tampak oleh mata, apalagi berbeda zaman gitu ya. Mungkin paham ya. Nah, kenapa disebut guru para guru? Ya karena memang diikuti, dikagumi. Mungkin kalau masih ada misalkan secara lahir sekarang, pastilah banyak yang berguru kan gitu. Banyak yang berguru, pengen berguru. Karena sudah terkenal dengan kesaktiannya ya kan? Sudah terkenal dengan kesaktiannya.